Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN, perkenalkan saya Edidar, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dalam program studi fikih dengan nomor induk mahasiswa 256010120210. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 6 MIS Islamiyah Lautador, Batubara, Sumatera Utara dengan materi binatang yang halal dan yang haram. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa yang memiliki doa. Ayo maju ke depan. Doa dimulai. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang Ibu absen murid satu persatu. Dengarkan yang dipanggil namanya. Muhammad Zaki Al-Fatih Tampunan. Andi Nurul Aini. Baik. Yang seperti yang ketahui, siapa sih yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Aulia, Aulia. Farhan. Udah 2 orang, berarti 2 orang tidak hadir hari ini. Indonesia tanahku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ibu kembali. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran fikih kita tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Sudah pernah kamu belajar tentang makanan dan minuman yang diharamkan? Sudah, Bu. Itu kamu pasti sudah tahu apa pengertian dari haram.
akan membuat suatu gambar. Kamu akan melihat gambar apa yang akan ditampilkan. Perhatikan ya, perhatikan nanti dari gambar yang kamu lihat ini nanti akan ada pembahasan yang Ibu akan tanyakan lagi sama kamu. Maka lihat baik-baik dan pelajari dengan baik. Lihat baik-baik. Ya, kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Kemudian nanti kamu lihat apa yang
ketentuan agama. Jadi menurut agama kita itu apa? Islam. Jadi menurut agama Islam, mana binatang yang boleh dimakan dan ada juga pengelompokan mana binatang yang tidak boleh dimakan. Itu ada yang halal dan ada yang haram. Dan binatang itu juga ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, ya, semua binatang yang hidup di air, baik itu air tawar di laut, air tawar maupun air yang hidup di binatang yang hidup di laut, semuanya halal nih. Apalagi binatangnya. Coba siapa ketua kelompoknya maju ke depan. Bukan atau semuanya. Masuk maju ke depan kelompok satu. Apanya? Halal atau tidaknya? Coba. Satu ayam. Mana yang haram? Kedua, kamu sudah bisa membedakan binatang mana yang halal dan yang haram, apa sebabnya. Yang ketiga, kita buat dulu apa tujuan atau apa hikmah dari diharamkan atau dihalalkannya binatang itu. Dengarkan baik-baik, ya. Hikmah dihalalkannya binatang itu, dihalalkannya pertama karena memang Allah menghalalkannya dan dia baik dimakan untuk kesehatan kita. Dan yang kedua, binatang yang kita makan itu menjadikan badan kita sehat dan dia bersih, bukan binatang yang kotor, dia bersih. Binatang yang bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, kemudian binatang yang diharamkan, kenapa dia diharamkan? Selain dia diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, binatang itu juga mempunyai jenis-jenis atau ciri-ciri tertentu. Dan kemudian dia juga tidak boleh dimakan karena jorok atau dia bernajis, kotor. Kemudian yang kedua dia tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Apa efek negatifnya? Kalau kita makan mungkin kita menjadi sakit, atau kalau kita makan menimbulkan yang tidak baik bagi tubuh. Nah, jadi dari binatang yang halal dan haram itu ada sebab, ada hikmah. Apa hikmah diberikannya atau dibuatnya makanan itu menjadi halal atau menjadi haram? Udah? Jadi yang pertama, kalau dia hikmah yang pertama dia kalau dia haram berarti tidak baik bagi tubuh, selain diharamkan dari Al-Quran, tidak baik bagi tubuh dan tidak menyehatkan badan dan menimbulkan penyakit. Kalau dia dihalalkan karena halal dari Al-Quran dan baik dikonsumsi dan menyehatkan tubuh. Bisa? Bisa? Paham? Kita buat kerja yang terakhir. Tuliskan kegunaan, hikmah atau kegunaan. Ditetapkannya binatang itu menjadi halal atau menjadi haram. Bisa? Kerjakan kelompok 1 sampai 5. Kerjakan semua hikmah dari binatang itu dihalalkan dan binatang itu diharamkan. Apa
seperti hewan ternak. Hewan ternak itu yaitu hewan yang diternakkan, yang bisa kita ternakkan seperti lembu, kambing, kerbau, ayam, itik dan sebagainya. Itu namanya binatang yang halal. Kenapa dia dihalalkan? Karena kalau kita makan, dia menjadikan tubuh kita sehat dan berfungsi atau memberikan fungsi yang baik bagi tubuh. Kedua, makanan yang haram atau binatang yang haram ialah semua jenis binatang yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Anjing, babi, babi, kata. Cirinya apa? Binatang itu cirinya kotor dan menjijikkan. Kemudian kalau kita konsumsi, dia menimbulkan efek yang tidak baik bagi manusia. Nah, jadi dari kesemua binatang itu kan hanya bentuk binatang. Dari binatang yang kita sebutkan itu ada binatang yang bisa kita olah menjadi makanan. Nah, ada yang kita olah menjadi makanan. Seperti kalau dia daging, sate, sosis, nampak tuh makan sosis ya? Nah, jadi makanan yang sudah dijadikan makanan itu pun tidak semuanya boleh kita makan. Bukan berarti dia dari makanan yang halal atau kambing misalnya. Kita masak dia jadi sate kambing, tapi ada unsur lain, ada campuran lain yang dia diharamkan untuk dimakan, maka makanan itu pun menjadi haram. Tapi tidak sebaliknya, misalnya binatang yang halal kita masak, dia bisa jadi halal? Tidak. Tapi kalau makanan yang halal kita masak dicampur dengan binatang yang dengan makanan yang haram atau bahan yang haram menjadi haram. Tapi binatang yang haram walaupun dia dimasak dengan cara yang halal, disembelih dengan halal, tetapi dia binatang yang haram tetap haram. Jadi kalau ada lingkungan sekeliling kamu berbuat atau memakan makanan yang tidak baik atau memakan makanan yang tidak halal, boleh kita ikut? Jangan mengikut yang tidak baik. Kalau begitu sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang bertanyakan? Udah. Dari awal pelajaran sampai kita tutup hari ini, Ibu mau memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif, kelompok yang sebagian besar jawabannya mendekati keterangan binatang yang halal dan haram, yaitu kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 maju ke depan. Ya, siapa sama banyak-banyak. Kelompok 2. Jadi semangat, fokus untuk belajar itu penting. Jadi dikasih apresiasi berupa makanan, 1 orang 1. Tepuk tangannya. Oke, kalau gitu kita tutup materi pelajaran kita hari ini. Insya Allah menjadi pelajaran bagi kamu dan dapat
Oke.